Setahu gue mah angin duduk nih kayak nggak ada Pak, cuman kayak emang budaya masyarakat aja. Budaya Iya, masyarakat. mau ngomongnya Kita udah jadi itu kenapa pemerhati. tiba-tiba meninggoy, ya kan? Angin Ada duduk, angin duduk. angin duduk emang ada penyakit angin duduk. Yang lu tahu angin duduk emang apaan? Setahu gue masuk angin jatuhnya. Oh. Mitos atau fakta? Angin bawa kabar ke sana, Ini orang nyanyi. bawa beta pung pasan, Pardia di. Lu nyanyi sana. apaan, nah? Lu nggak tahu Kak, lagunya, Bre. Makanya kagak pernah tahu gua. Nggak tahu lu lagunya? Kagak tahu. Ini terkenal lu lagunya nih. Emang tuh lagu mana? Lagunya dari Maluku, judulnya Maluku. Parcuma. Parcuma apa percuma nih? Parcuma tuh artinya percuma. Oh, percuma ya. Yoi. Oke, dari Artinya Maluku ya. Dari Maluku. Oke, Iya, dia siap, tuh siap, lagu siap. galau gitu, Bro. Jadi dia LDR nih. Iya. Dia LDR. ibaratnya kerja di rantau, dia minta angin membawa Iya. kabar rindunya. Minta angin bawa kabar rindunya. Iya. Tapi kalau gue pikir-pikir ya, Bre. Tapi kalau rindu kok kita ngomongnya ke angin ya, Bre. Supaya dikabarin gitu, Bre. Kayak angin sampaikan padanya. Iya juga ya. Tapi selalu angin bawa. Allah, jiwaku. Iya juga kan? ya, selalu Nah, angin betul, ya. Bre. Gue juga. Orang kalau angin kan bisa jadi angin ribut gimana, Bre? Iya juga ya, kan Iya. semuanya kangen nih, nyampainya lewat Iya. angin, jadi angin ribut. Jadi ya angin kan, ribut, soalnya rame. bentrok aja deh. Iya, abis itu kangen, akhirnya jadi angin puting beliung. Angin puting beliung. Muter. Muter ya. Iya. Angin puting beliung muternya di angin puting beliung ya. Di ya, putingnya yang beliung pokoknya dia. Gitu. Iya, makanya angin puting beliung ya. Iya, gitulah pokoknya. Iya, kayak gitu, kayak Pokoknya gitu. Ada puting-putingnya lah. Iya. BTW Pak, ini ngomong-ngomong tentang angin nih, Kenapa? masih seputaran angin nih kan. Angin, enggak gue serius nih, lu udah ketawa aja. Angin duduk tuh bener apa kagak sih sebenarnya? Wah, angin Mitos duduk ya? nih. Iya. Setahu gue mah angin duduk nih kayak nggak ada Pak, cuman kayak emang budaya masyarakat aja. Budaya masyarakat. Iya, mau ngomongnya Kita udah itu jadi kenapa pemerhati. tiba-tiba meninggoy, ya kan? Angin duduk. Angin duduk emang ada penyakit angin duduk. Yang lu tahu angin duduk emang apaan? Setahu gua masuk angin jatuhnya. Oh. Kayak gitu. Kalau duduknya Tapi di sini nih. di belakang Iya, gitu. iya, gitu. Ini makanya kita bahas. Wes. Jadi, Bre, Iya. angin duduk itu adalah angin Angin yang capek. Gue baru mau bilang angin yang tidak berdiri. Angin itu udah berdiri. Karena dia capek habis nyampein kabar. Iya, bisa main kabar ya tadi ya. Udah jalan kan jauh, Jalan. dia duduk di Dia tempat duduk. orang. Capek. Dia duduk Ya, lah. saking kecapeannya, Dia- ninggoy nih orang jadi Bukan, gitu. Kita dibanding makin ngaco, kita bahas yang benernya nih. Kita Iya, bahas siap. yang benernya. Siap. Jadi, Bre, angin duduk itu sebenarnya istilah dari kondisi medis yang kita sebut namanya angina pectoris. Angina pectoris. Nah, ada angin-anginnya juga ya. Iya, kan? ini dari sisi kedokteran ya. Dari sisi kedokteran. Angina pectoris. Angina pectoris. Yang artinya angin duduk. Bukan gitu. Angina itu rasa nyeri, sakit atau tidak nyaman. Pectoris itu pektoral, regio dada. Rasanya di dada. Jadi sebenarnya angina pectoris atau angin duduk itu Iya. adalah sakit yang masalahnya di jantung. Tapi bener ada angin duduk. Iya bener ada, cuman itu permasalahan istilah aja. Kenapa disebut angin duduk? Nih gue jelasin. Itu yang gue bingung. Gejalanya kalau angina pectoris itu yang pertama biasanya nyeri dada, Nyeri dada, Ya. oke. sesek, Sesek. rasanya kayak ada yang menekan atau kayak ada orang yang ngedudukin. Oh, makanya gitu ya. Nah, kalau anginnya segede lu kan pasti sakit. Lu mau gak gue dudukin? Iya, aduh kalau gue dudukin pasti nanti jadi Iqbal duduk. Iqbal duduk. Ada Parah. penyakit baru namanya Penyakit baru Iqbal ya. duduk. Iya. Itu Bre, emang itu permasalahannya itu di dada, rasanya kayak didudukin. Sama nih, sama. Iya. Gejala lainnya tuh biasanya dia mirip-mirip kayak orang sakit lambung. Oh. Kayak mah dia rasanya kayak kembung, begal. Dan juga ada juga yang dia rasanya nembus ke belakang. Gitu, rasanya ada kayak nyerinya juga sampai nusuk kayak tembus ke belakang gitu. Itu angina pectoris, Bro. Dan itu masalah di jantung.
Tapi ujung-ujungnya tuh angina pectoris itu jantung ya sebenarnya? Jantung sebenarnya itu adalah sensasi atau rasa. Penyebabnya? Kita bahas penyebabnya. Yang pertama, ini. Waduh. Ini gorengan. yang sangat menarik ini ya. Ini gorengan enak, Pak. Asli. Emang. Kenapa makanan enak-enak tuh kayaknya. Nah, kalau misalkan dia udah kagak sehat, kagak enak lagi, coba. Siapa yang mau makan? Ya, iya sih. Kan? Iya sih, makanya yang betul enak juga. pasti kagak, belum tentu sehat. Belum tentu sehat ya. Nah. Karena salah satunya juga kalau misalkan kita terlalu berlebihan ya kan? baik juga kan. Betul. Nih salah satunya iya. gorengan. Kenapa? Gorengan itu mengandung lemak jenuh biasanya. Juga makan gorengan mulu. Banyaknya ya kan. Lemak jenuh ini bisa menyebabkan apa coba? Kalau lemak minyak menyebabkan apa? Kolesterol. Kolesterol. Itu pinter, Bapak udah tahu. Iya, kadang radang juga bisa itu. Nah, radang bisa. Tapi kalau yang angina pectoris, jadi kolesterol ini kan kalau berlebihan, ini anggaplah saluran pembuluh darah. Iya. Nah, ini ke sini. Nah, siap. Dia ini kan dia bentuknya kayak pipa nih. Oh iya. Nah, kalau di dalamnya ada lemak-lemak, kolesterol yang numpuk, nah disitulah ada penyumbatan. Nah, kalau terjadi di pembuluh darah jantung, ya kan, jantung juga punya pembuluh darah tuh. Iya. Walaupun dia pompa darah, dia juga punya pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah itu yang bisa nyebabin pembuluh darah yang tersumbat itu yang bisa nyebabin angina pectoris atau angin duduk. Kenapa langsung meninggal, Pak? Nah, ketika sudah sakit, nyeri yang sangat hebat, bisa jadi juga pembuluh darahnya pecah. Aduh. Nah, habis itu juga bisa jadi oksigennya di dalam pembuluh darah itu kurang banget sampai akhirnya jaringannya mati. Jaringan jantung mati, akhirnya nggak gerak lagi, akhirnya orangnya juga meninggal. Nah, itu kan tadi kan berarti lu bilang kan gorengan, lemak ya berarti. Lemak. Betul. Nah, terus apa lagi tuh penyebab-penyebab lain gitu? Ada juga sakit gula, diabetes. Itu juga bisa, Pak, nyebabin penumpukan itu. Nah, sama ada juga, Pak, kalau kayak kita nih, rasanya angina tuh kayak lu abis main futsal, 7 menit lari-lari tapi nggak berhenti. 7 menit lari-lari itu apa tadi? Maksudnya gimana? Nah, kan lu main futsal nih. Iya. Udah deg-degan kan? Iya. Deg-degan. Iya. Iya kan? Wah, itu supply oksigen tuh biasanya berkurang tuh karena saking banyak aktivitas. Dan kan kerjanya berat. Iya. Ya kan? Nah, dari situ itu rasanya supply oksigennya kurang, akhirnya rasa nyeri. Itulah yang kita rasain, itu angina juga sebenarnya. Tapi itu angina yang stabil, yang nggak masalah. Ketika kita udah istirahat, kita fine-fine aja. Biasanya kalau angin duduk atau angina pectoris yang tidak stabil, itu kita udah istirahat, kita udah mau gimana tidur segala macem, nggak ngaruh, tetap sakit. Nah, itu biasanya yang ditemurin sama tadi lemak dan juga gula darah. Gitu, Pak. Berarti tuh angin duduk tuh tiba-tiba gitu ya dia tuh? Iya, karena dia terjadinya kan di dalam pembuluh darah tuh. Kita nggak tahu kapan lah sumbatan itu terjadi sangat besar, akhirnya dia nyebabin sakit. Gitu, Pak ya? Iya, makanya dia mendadak. Makanya gue ngeri kadang kalau main futsal juga kadang suka ngeri begitu sakit. Tiba-tiba. Iya, kalau kita yang masih sehat, pokoknya udah istirahat stabil itu nggak masalah. Yang penting istirahat gitu ya? Iya, bukan istirahatnya, tapi kalau kita sebelumnya aman gitu ya, kita nggak punya pola hidup yang buruk kayak makanan nggak teratur, tidur nggak teratur, kita masih sehat gitu ibaratnya. Tapi kan siapa yang nggak tahu. Nah, ngomongin itu juga makanya gue mau bilang sama lu pencegahannya. Nah, kita harus rutin periksa kesehatan. Yang diawasin apa? Tensi, kan, periksa gula darah, kolesterol masuk nggak? Kolesterol, masuk ya? Itu harus masuk. Oh, berarti yang biasa kayak di klinik-klinik gitu kan ada tuh asam urat, kolesterol gitu ya? Itu paling minimal. Paling minimal ya? Lebih bagus lagi kalau kita bisa rekam jantung. Rekam jantung tuh yang ditempel-tempel di sini, dilihat. Itu penting banget, Pak. Sayangnya kita jarang untuk lakuin itu. Emang sih, Pak, belum aware. Nah, itu makanya dengan adanya pembahasan ini. Iya, karena kebanyakan kita tuh sakit dulu ya. Iya, sakit sama dulu. juga ketika begitu ngerasa, aduh nih nggak enak, nggak nyaman, kayak masuk angin kayak gitu-gitu, Pak. Iya. Padahal bisa jadi itu sebenarnya angina pectoris. Oh gitu ya? Iya, kadang kalau suka iya, orang bilangnya ini mah masuk angin, cuma emang berasa sampai ke dada gitu. Iya. Nah, ini yang harus kita awasin nih, Pak. Angina pectoris itu bisa muncul mirip seperti asam lambung. Oh. Ya kan? Mirip kayak gejala asam lambung. Ngeri juga. Kenapa? Nah, ini gue bahas juga kenapanya. Ini nih, karena penyakit tuh gejalanya mirip-mirip, Pak. Nah, karena ada namanya saraf vagus atau nervus vagus.
yang dia jalannya tuh dari otak terus sampai dia juga mempersarafi jantung, mempersarafi juga di sini ada sekat antara perut sama dada diafragma kita sebutnya. Sama ada juga lambung sampai bahkan ke perut bagian bawah sini itu saraf vagus, Pak. Namanya VAGUS. Itu dia saking panjangnya dan banyak yang dipersarafi, akhirnya kalau ada sakit di satu bagian, semuanya juga ikut ngerasa tuh. Dia juga kayak, ini juga sakit, ini juga. Nah, makanya rasanya bisa menjalar, bisa ke tangan kiri, bisa ke belakang, bisa ke bawah seperti sakit lambung. Tadi angina apa? Angina pectoris. Iya, Nanti ada tulisannya di sini nih. Kita kerjain bilang, Jaki ya. Angina pectoris. Nah, berarti nih misalkan tiba-tiba aduh yang lu bilang nih kita kayak gejala gitu tiba-tiba gitu set langsung tuh Pak, langsung harus kita kontrol dan periksakan diri ke dokter. Karena kalau misalkan biasanya yang tiba-tiba meninggal itu nggak tiba-tiba, sebelumnya pernah ngerasa kayak gitu. Oh gitu. Tapi ketika dia abaikan makin parah tak jadilah. Iya, tapi kadang orang katanya yang kayak angin duduk katanya lagi tidur. Banyak kan lagi tidur mulu gue dengernya. Kan serangannya kadang kayak gitu Pak. Biasanya dia sebenarnya udah sakit. Sakitnya tuh sampai bisa orang bahkan bisa nggak bisa jalan itu bisa. Rasanya kayak gitu kan, ngedudukin sakit banget dadanya. Padahal dadanya lagi kerja keras itu. Tapi ternyata tahu-tahu udah ada pembuluh darah yang pecah misalkan. Ya kan? Lalu dia berhenti dapat suplai oksigen dari darah, terus juga berhenti untuk bergerak. Yang terjadi kalau udah jantung berhenti bergerak, meninggal. Itu Bapak tahu. Iyalah. Oke lah. Nah, sekarang gua review lagi nih. Jadi, angina pectoris lagi. Angin duduk itu merupakan istilah. Iya, istilah ya berarti ya. Istilah dari angina pectoris. Angina pectoris. Iya, angina pectoris. Dia itu kondisi kesehatan karena ada masalah di jantung. Yoi, jantung sebelah kiri. Oh, sebelah kiri ya? Jantung sebelah kiri, guys. Jantung sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ada malaikat yang mencatat. Aduh. Iya, siap. Tadi abis itu penyebabnya tadi salah satu lemak dari kolesterol, gorengan. Terus gula darah. Yoi. Pencegahannya kita harus kontrol kesehatan secara rutin dong pastinya. Yang tadi ya berarti yang kayak cek kolesterol, asam urat, tensi gitu ya, gula darah dan bahkan kalau bisa yang jantung. Iya, rekam jantung kan. Kita EKG itu sebutannya. Oke. Berarti udah tahu Pak. Jadi angin duduk itu bukan sembarang istilah. Siap. Artinya angin duduk itu fakta. Tonton terus Mitos atau Fakta. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye.